Ba'da zuhur ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syekh Hasibul. Alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita sehat. Kemudian Allah masih menitipkan kehidupan kepada kita, artinya kita masih hidup. Kita berdoa kepada Allah setiap apa yang kita kerjakan, salat kita, baca Al-Quran kita, mencari ilmu, ini semoga menjadi ibadah kita yang terbaik kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi dengan memperbanyak salawat. Nabi menyebutkan aulan nasi bi yaumil qiyamah asalum alaihi salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah umatku yang paling banyak berselawat. Maukah kita dekat bersama Rasulullah? Kalau mau maka harus kita perbanyak berselawat. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam al-famarun siapa yang berbiasa setiap hari dia berselawat 1000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai 1000 kali setiap hari sekitar 10 sampai 15 menit ya. Lam yakun hatta yubashir jannah. Dia akan calonkan masuk surga, dia tidak akan mati sebelum diberitahukan tempatnya di surga. Inilah yang disampaikan oleh Abah Sekumpul dari Kalimantan. Kita ini apalagi sudah 40 tahun ke atas buatlah persiapan menuju kematian, menuju akhirat, yaitu berselawat setiap hari berapa kali? 1000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentunya saya muliakan anak-anak kami, saya banggakan. Apa kabar semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Siapa yang kita sehat? Allah. Allah al-Khaliq, Allah al-Malik, Allah al-Razik. La ilaha illallah. Baik, pembahasan kita pada hari yang mulia ini adalah mengobati hati yang galau. Apa judulnya? Mengobati hati yang galau. Setelah dibuat penelitian dari barat ke timur, utara ke selatan, rupanya penyakit kita di dunia ini dari barat ke timur, utara ke selatan, penyakitnya ada. Apa penyakitnya? Galau, susah, sedih, ya, merasa banyak masalah. Apa penyebabnya ini? Penyebabnya adalah kita kurang berzikir kepada Allah. Apa penyebabnya hati galau? Karena kurang berzikir kepada Allah, karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang bersyukur, kurang berzikir. Di dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd Allah menyebutkan Faskuruni azkurkum, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau Faskuruni azkurkum itu di surah Al-Baqarah. Anak-anak kami sekalian kami sayangi, guru-guru kita muliakan, sudahkah kita perbanyak berzikir? Sudahkah banyak zikir kita? Setiap sholat sudahkah kita berzikir? Ya, mau tidur, sudahkah ada waktu kita dalam 24 jam itu untuk berzikir? Atau jangan-jangan waktu kita 24 jam itu banyak termenung, banyak menghayal? Ya, makanya kita dianjurkan itu banyak-banyak di atas sajadah. Apa gunanya? Untuk berzikir. Kalau kita banyak berzikir, hati kita tenang, ada kesulitan kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa guna zikir
Guna zikir itu, yang pertama gunanya supaya menenangkan jiwa. Apa yang pertama? Supaya mendapatkan ketenangan. Jiwa kita itu tenang. Di surah Ar-Ra'd ayat 28 Ustaz ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, hati kita menjadi tenang. Kita kan sudah merasakan nih, duduk-duduk di pasar sudah kita rasakan, duduk-duduk dengan kawan-kawan sudah kita rasakan. Tetapi yang paling nyaman hati kita adalah setelah sholat kita berzikir astagfirullah, bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu hati kita tenang. Hati kita merasakan ketenangan, kebahagiaan. Bahkan saya pengalaman tuan-tuan, kalau setelah berzikir tuh, berzikir apalagi zikir-zikir thariqah yang kita baca ya. Ada thariqah, mungkin tuan-tuan di thariqah Naksabandi Al-Watiyah. Setelah berzikir itu saya perasaan seperti pelai itu tenang jiwa, seperti tidak ada masalah ya. Ala bizikrillah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi banyak kata ayah Muhammadin Basari guru kami itu, anak-anak artis itu mencari ketenangan dengan narkoba. Banyak orang kerja narkoba, banyak orang. Dia mencari ketenangan dengan narkoba, tidak bahagia. Bahagia memang sebentar. Tapi setelah itu sedih, galau. Sampai dia terus dipakainya tiap hari. Nauzubillah. Tetapi kita ada cara supaya menenangkan jiwa kita, adalah dengan banyak berzikir. Wazkurullah katsira. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah hati kita menjadi tenang, menjadi lapang. Tetapi kalau kita tidak mau berzikir, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa tidak mau berzikir, kami buat mereka merasakan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat mereka dalam keadaan buta. Jadi orang-orang dimanapun, barat ke timur, utara ke selatan, mereka itu mencari ketenangan. Ada orang mencari ketenangan ke gunung-gunung, makanya ada bertamasa sekali setahun, sekali 2 tahun ke gunung sana, ke danau sana. Padahal kita umat Islam mencari ketenangan itu adalah dengan banyak berzikir. Ada orang ke diskotik mencari ketenangan, padahal tidak, bertambah lawan, bertambah banyak masalah. Nauzubillah dengan lari ke narkoba. Tapi kalau kita larinya adalah dengan berzikir, banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, banyak berzikir. Yang kedua, apa guna zikir nih? Yang kedua gunanya adalah supaya Allah merahmati kita, supaya Allah senang kepada kita. Maukah kita Allah senang kepada kita? Maukah kita Allah merahmati kita? Caranya banyak berzikir ya. Di surah Al-Baqarah disebutkan fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, berzikirlah kalian kepadamu. Fazkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Fazkuruni azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Berzikirlah kamu kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Ingatlah aku akan mengingatmu. Waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian, jangan kalian menjadi orang yang ingkar. Artinya dalam hidup ini, kalau kita ingin bahagia, banyak berzikir kepada Allah dan banyak bersyukur. Kadang kita merasa kita paling susah, paling sedih, padahal ada kawan-kawan kita untuk makan pun susah, untuk tidur pun rumah kontrakan habis diusir orang. Ya, semoga Allah tolonglah rezeki mereka. Kita masih bisa tidur, masih bisa makan, subhanallah, alhamdulillah. Kita bersyukur. Kalau ingin bahagia, kata Nabi, lihat orang yang lemah ekonominya dari kita, yang lebih susah dari kita, ini saya kita akan bisa bersyukur. Kalau kita selalu melihat orang yang lebih kaya dari kita tidak akan bisa bersyukur. Makanya ada seorang ulama dari Irak, kata ulama itu, saya tahu kapan Allah mengingatku, saya tahu kapan Allah merahmatiku.
Kira-kira kalau anak-anak kami ini, kapankah kira-kira Allah mengingat kita? Kapankah Allah merahmati kita? Kapan? Berzikir. Ketika kita berzikir. Lalu seorang murid dia bertanya kepada gurunya, kapankah guruku kami diingat Allah, saya diingat Allah kapan? Kata gurunya, lihat di surah Al-Baqarah, wazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kata gurunya, ketika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan merahmati kita, sayang kepada kita. Ya, siapa yang ingat Allah dalam hatinya, maka Allah akan mengingat dia di tempat yang mulia. Subhanallah, subhanallah. Ya, jadi anak-anak kami sekalian, kita di sini harus kita perbanyak berzikir nih. Zikir pagi, sore, malam, sebelum tidur, dibuat aja sama-sama baca. Misalkan zikirnya surah Al-Mulk supaya selamat di kubur, sama-sama dibaca ya. Diwiridkan surah Waqiah supaya diluaskan Allah rezekinya. Pagi mungkin siap subuh membaca surah Yasin sama-sama, kata Nabi, supaya dimudahkan Allah semua urusannya hari ini. Jadi anak-anak kami sekalian, kita perbanyak berzikir. Kami ada yang ketiga lagi ya, guna zikir itu supaya Allah hilangkan kesulitan kita. Allah hilangkan kesulitan kita. Dalam hadis disebutkan riwayat Tirmizi, ya, man lazimul istighfar ja'allahu min kulli du'atin makhraja wa kulli farajin faraja wa razaqallahu min sulaiman nasiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiasakan berzikir, astagfirullah, 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 man lazimul istighfar ja'allahu min kulli du'atin makhraja. Ada kesulitannya, diberikan Allah jalan keluar. Ada kesulitannya, diberikan Allah jalan keluar. Wa kulli hamin faraja, ada kesedihannya, diberikan Allah. Kemudian ada lagi bonus dikasih Allah. Yang keempat, wa razaqallahu min sulat tasiban, Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kita perbanyak istighfar. Boleh kita coba nih? Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita buat amalan tiap hari. Kalau bisa istighfar kita setiap hari 1000 kali. Astagfirullah, menyesal kita masa lalu kita. Astagfirullah, minta ampun. Astagfirullah, berubah menjadi orang baik. Jadi hati kita itu kalau tidak kita isi dengan zikrullah, maka dia mengeras. Fahyakal hijar atau asad bukoswah. Ya, hati kita itu bisa mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Jadi bagaimana melunakkannya? Dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan sering-sering melihat orang yang meninggal, hati kita menjadi tenang. Jadi terakhir ada guru kami sama Ustadz yang kumpul di sini di Mustokoya itu, dia itu tidak ada kerjanya, dia hanya berzikir. Astagfirullah. Ayah Ibrahim Zanur, Buya dalam lidah. Ketika kamu mau tamat, kata dia, kalian jangan takut menghadapi hidup ini. Apa amalannya ayah? Amalannya perbanyak istighfar. Dalilnya kata dia, lihat surah Nuh ayat 10 sampai 15. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Jadi kata yang itu perbanyak istighfar. Nanti Allah akan berikan tanah. Ini Bang Dek Mukhlis ini kan dia sebagai pimpinan pondok di sini. Kita harus banyak amalan di Bang Mukhlis. Banyak istighfar kata Buya Ibrahim Zanur. Banyak istighfar. Nanti Allah berfirman astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrar. Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. Wa banina, Allah berikan anak-anak. Kemudian apalagi wa jannat, Allah berikan sungai-sungai ya, sungai-sungai.
jannat. Apalagi qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum midrar wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhar. Allah berikan kebun-kebun, Allah berikan sungai-sungai. Nah, ini adalah janji Allah. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi kesimpulannya adalah supaya tenang hati kita ingin tenang, banyak berzikir, banyak bersyukur, kemudian supaya dirahmati Allah kita banyak berzikir. Apa zikirnya? Boleh istighfar astagfirullah, astagfirullah. Boleh subhanallah sebanyak-banyaknya ya. Alhamdulillah ya, Allah Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya waktu kita semua kita isi dengan ibadah kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita, Allah memudahkan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang beliau sampaikan bisa mendapatkan hikmah dan hidayah. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan kata. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.